Episode 5 dimulai dengan backstory Luffy yang saat ini berada di sebuah pantai dan membuat sebuah kapal bajak laut kecil. Kemudian kakek Luffy pun, yaitu Garp, datang ke sana. Garp ternyata ingin Luffy kecil menjadi marinir, tetapi Luffy terus berkata bahwa ia adalah bajak laut. Garp pun kesal dan menghancurkan kapal Luffy. Kemudian ia membawa Luffy pergi dari pantai. Kembali ke masa sekarang, kapal Garp terus membombardir Going Merry dengan meriam. Kapalnya sampai mengalami kerusakan ringan. Luffy menyuruh Usopp untuk menembak balik dengan meriam, tetapi karena Usopp panik, bola meriam yang ada di dekatnya pun jatuh menggelinding ke bagian bawah semua. Kemudian Garp menyuruh kapal Luffy untuk menyerah, dan Luffy tidak mau. Garp yang kesal langsung melempar bola meriam dengan tangannya. Luffy pun menangkis serangan itu dengan cara menggelembungkan tubuhnya seperti balon dan memantulkan balik meriam itu. Meriam itu pun mengenai bagian layar kapal marinir dan hampir mengenai Helmeppo. Hal itu membuat Garp sedikit kesal, lalu ia kemudian tertawa. Luffy dan kru pun senang karena mereka bisa merusak kapal marinir. Mereka kemudian kabur melewati kabut. Di dalam kabut, Luffy tiba-tiba mencium bau makanan. Kemudian ia memandu arah di dalam kabut. Akhirnya mereka keluar dari kabut dan menemukan sebuah restoran di tengah laut yang bernama Barati. Mereka pun berlabuh untuk makan dan minum di sana. Ternyata restoran Barati tempatnya sudah full karena wajib pesan beberapa minggu sebelumnya. Nami pun paham dengan hal itu dan segera memberikan uang tambahan agar mereka bisa dapat tempat duduk. Zoro awalnya kesusahan duduk karena pedangnya tidak cukup, tetapi akhirnya ia duduk di sisi yang lain. Mereka pun menunggu seorang pelayan untuk datang ke meja mereka. Di dapur terdapat seorang koki yang memasak sebuah hidangan yang terlihat bagus dan indah. Ia memperlihatkan hasil makanannya, tetapi kepala koki di sana terlihat tidak senang dengan hal itu, karena makanan itu tidak ada di dalam menu. Mereka pun berdebat soal hal itu. Ujung-ujungnya, koki tersebut diusir dari dapur dan disuruh untuk menjadi pelayan. Pelayan tadi kemudian masuk ke dalam restoran. Ia mendapati dua pelanggan yang sedang berdebat. Saat akan bertarung, mereka dihentikan oleh koki tadi dengan tendangannya. Luffy yang melihat hal itu pun terkesan dengannya. Kemudian koki tadi melayani meja Luffy. Ia memperkenalkan diri dengan nama Sanji. Mereka berempat pun memesan makanan dan minuman masing-masing. Setelah mereka selesai memesan, Sanji pun mengantar pesanan mereka ke dapur. Di tengah laut, kapal Garp yang mengalami kerusakan perlu diperbaiki selama 1-2 hari. Karena tidak bisa menunda penangkapan Luffy, Garp memanggil seseorang. Garp memanggil Dragul Mihawk. Garp menyuruh Mihawk untuk menangkap Luffy. Ia juga mengatakan untuk jangan meremehkannya. Mihawk yang sedang bertarung di sebuah pantai kemudian menyuruh Garp untuk menunggu sebentar. Lalu ia terlihat membelah sebuah kapal dengan pedangnya yang besar. Setelah kapalnya hancur, ia kedatangan Don Krieg, yaitu kapten bajak laut yang punya harga buronan 17 juta berry. Karena perbedaan kekuatan, Don Krieg langsung kalah. Setelah selesai, Mihawk bertanya kepada Garp kemana ia harus pergi. Garp mengatakan ia harus pergi ke East Blue di wilayah Sambas. Garp juga menyuruh Mihawk untuk menangkapnya hidup-hidup. Di luar ruangan, ternyata Koby sedang menguping. Kembali ke restoran Barati, Luffy dan krunya sudah kenyang. Kemudian didatangi oleh Sanji yang memberi total tagihan yang harus dibayar. Luffy kemudian menulis sesuatu di bonnya. Sanji hanya tertawa, kemudian pergi membawa bon itu. Kepala koki langsung datang memanggil nama Monkey D. Luffy, dan segera mendatangi meja Luffy. Luffy pun menjawab bahwa makanannya akan dibayar jika ia menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut, dan juga menambahkan bunga ketagihannya. Kepala koki itu kemudian menyuruh Luffy untuk melunasi hutangnya dengan mencuci piring selama 1 tahun di Barati. Kemudian Sanji datang ke dapur. Ia kesal karena tak mau lagi menjadi pelayan. Kepala koki tadi pun membalas untuk jangan memasak di restorannya lagi jika ia memasak seperti makanan tadi. Luffy yang melihat makanan Sanji yang tidak disajikan tadi mencoba mencicipinya. Pada malam hari, Zoro, Nami, dan Usopp sedang nongkrong di bar pada bagian luar Barati. Mereka kemudian berbincang-bincang untuk saling mengenal satu sama lain. Nami kemudian berinisiatif untuk menraktir Zoro dan Usopp minuman tambahan, dan ia pergi ke tempat pesan. Setelah memesan minuman, ternyata ia juga bertanya bagaimana cara pergi ke Pulau Konomi. Ada satu orang yang ternyata bisa mengantar dan besok pagi akan berangkat. Di kapal Garp, Koby bertanya mengenai Mihawk kepada Helmeppo. Helmeppo kemudian menjawab bahwa Mihawk adalah pendekar pedang terhebat saat ini, dan dia juga merupakan salah satu dari 7 panglima perang laut. Mudahnya, mereka dulu adalah bajak laut hebat. Kemudian mereka membuat kesepakatan bekerja sama untuk angkatan laut. Marinir bekerja sama dengan bajak laut agar bisa bergerak di luar hukum.
Maka dari itu, harga buronan mereka dihapus. Koby pun berkata mengapa hal itu bisa terjadi. Helmeppo hanya menjawab bahwa Koby tidak tahu apapun soal dunia. Di Baratie terlihat Luffy saat ini membawa piring kotor ke dapur. Di sana sudah ada Sanji. Luffy berkata bahwa makanan yang ia buat enak. Tetapi ia bertanya, kenapa kepala koki yang bernama Zeff menyuruhnya menjadi pelayan. Sanji hanya menjawab bahwa Zeff adalah orang yang keras kepala dan tidak bisa mengatur restoran. Luffy pun menyimpulkan bahwa impian Sanji adalah untuk menjadi kepala restoran. Ternyata Luffy salah. Impian Sanji adalah untuk menemukan All Blue, yaitu tempat di mana bahan makanan dari 4 lautan, yaitu East Blue, North Blue, West Blue, dan South Blue berkumpul. Di sana juga terdapat ikan langka dan bahan-bahan lain yang merupakan impian para koki. Luffy pun berkata untuk menggapai mimpinya. Di tengah percakapan itu terdapat satu orang yang sangat lapar dan meminta tolong dari luar Baratie. Kemudian Sanji pun membuatkan dia makanan. Orang itu lalu makan dengan lahap. Luffy yang melihat perbuatan Sanji itu kemudian mengajaknya untuk bergabung dengan kru Luffy. Tetapi Sanji menolak hal itu dengan halus. Kembali ke kapal Garp, Koby pun mendatangi Garp dengan bertanya mengapa ada bajak laut yang bekerja sama dengan marinir. Padahal ia bersumpah akan menjadi marinir dengan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Garp pun menyuruh Koby untuk duduk terlebih dahulu. Garp bercerita bahwa dunia ini tidak sesederhana yang dipikirkan Koby, dan dunia memang tidak adil, dan marinir bisa menjadi pemisah antara anarki dan ketertiban. Kembali ke bar di Baratie, Usopp saat ini berbicara dengan seseorang yang ternyata adalah Mihawk. Usopp kemudian bercerita bahwa kapten mereka Luffy membalikkan meriam dari kapal marinir. Mihawk kemudian ingin bertemu dengan Luffy dan Usopp pun memperbolehkan. Mula-mula ia mempertemukan Mihawk dengan Nami dan Zoro. Zoro yang tahu bahwa Mihawk adalah pendekar pedang terhebat langsung mengajak Mihawk untuk berduel besok pagi sampai mati. Mihawk yang tak tahu siapa Zoro mula-mula meragukan tantangan itu, dan karena Zoro memaksa, maka Mihawk pun menyetujuinya. Luffy yang sedang mencuci piring didatangi oleh Zeff. Ia menceritakan tentang Sanji yang memberi makan orang kelaparan. Zeff pun berkata bahwa ia adalah anak yang baik. Usopp kemudian datang ke dapur untuk memanggil Luffy. Luffy dan Usopp lalu datang ke sebuah ruangan di mana Nami dan Zoro berdebat soal hal tadi. Nami berkata bahwa Zoro akan kalah dengan mudah. Nami juga menyuruh Luffy untuk membujuk Zoro agar tidak jadi berduel. Awalnya Luffy mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus kepada Zoro. Lalu Zoro mengingatkan tentang mimpinya ke Luffy. Zoro berkata bahwa dengan mengalahkan Mihawk, ia bisa menjadi pendekar pedang terhebat. Luffy pun berkata kepada Nami bahwa ia tidak bisa menghalangi jika itu adalah mimpinya. Nami terus menyuruh Zoro untuk membatalkan pertarungannya. Zoro pun berkata kenapa ia peduli dengan hal itu. Nami menjawab karena ia adalah temannya. Namun Zoro tetap tidak berubah pikiran. Nami kemudian pergi dari ruangan itu dan ia terlihat mempersiapkan barang-barangnya di sebuah tas. Besok paginya, Nami pergi ke kapal yang akan pergi ke Pulau Konomi dengan membawa tasnya. Akan tetapi ia terlihat ragu saat akan berangkat. Mihawk dan Zoro kemudian melakukan duel di depan restoran Baratie. Mihawk berkata kenapa marinir butuh bantuannya untuk menangkap Luffy yang dianggapnya kroco. Zoro pun memotong pembicaraan Mihawk dengan mengatakan untuk segera melakukan duel. Mihawk pun mengambil pedang kecil yang ia gantung di lehernya. Ia tidak menggunakan pedang besar yang berada di belakang punggungnya. Ia berkata bahwa ia tidak berburu kelinci dengan menggunakan meriam. Duel pun dimulai, mereka saling beradu pedang. Zoro yang menggunakan 2 pedang tidak berkutik di hadapan Mihawk yang hanya menggunakan pedang kecil. Ia terpental beberapa kali di hadapan Mihawk. Zoro kemudian gagal menahan serangan Mihawk. Ia tertusuk dengan pedang kecil di bagian bawah dada kanan atas. Dan terlihat bahwa Nami tidak jadi berangkat ke Pulau Konomi. Ia melihat duel Zoro dan Mihawk. Zoro pun masih bisa bangkit, dan Mihawk pun mengeluarkan pedang besar yang dinamainya Yoru. Dan Zoro menggunakan teknik 3 pedangnya. Mereka pun saling bertabrakan dan 2 pedang dari Zoro patah menjadi kecil-kecil. Sadar bahwa ia kalah, Zoro pun menyarungkan pedangnya yang tinggal 1 dan berbalik badan. Ia berkata bahwa luka di belakang punggung adalah hal yang memalukan bagi pendekar pedang. Mihawk kemudian menebas Zoro dengan Yoru. Luffy, Usopp, dan Nami yang panik langsung mendatangi Zoro. Mihawk bertanya kepada Luffy apa mimpinya. Luffy menjawab untuk menjadi Raja Bajak Laut. Setelah mendengar jawaban itu, Mihawk berkata bahwa belum waktunya Zoro untuk mati. Ia menyuruh Zoro untuk menjadi lebih kuat dan menemuinya suatu hari nanti. Mihawk lalu pergi dari Baratie.
Zoro yang masih setengah sadar berkata kepada Luffy bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Ia mengangkat pedangnya dan berkata bahwa ia tidak akan kalah lagi. Zoro yang kehabisan tenaga kemudian pingsan, dan episode 5 pun berakhir. Episode 6 dimulai dengan memperlihatkan kru Luffy yang panik akibat kekalahan Zoro. Mereka mencoba mengobati luka Zoro. Nami pun menyuruh Luffy untuk mencari dokter di Baratie, dan Luffy pun pergi ke sana. Luffy menuju dapur Baratie sambil meminta tolong. Di sana sudah ada Zeff dan Sanji. Zeff berkata bahwa dokter terdekat ada di Pulau Konomi yang berjarak 2 hari dari sana. Sanji dan Zeff pun lalu berinisiatif untuk memberikan pertolongan pertama. Di Going Merry, Zeff menjahit luka Zoro dan menutupnya dengan kulit ikan yang mampu menutup luka dan mempercepat penyembuhan. Zeff juga mengatakan bahwa kondisi Zoro kritis karena kehilangan banyak darah. Ia menyarankan untuk tetap berbicara dan bercerita dengan Zoro walaupun ia tidak sadar, agar Zoro tahu bahwa teman-temannya masih bersamanya. Kemudian Zeff pun kembali ke Baratie. Di kapal marinir, Garp menanyakan soal Luffy ke Mihawk. Mihawk berkata bahwa ia ingin melihat kemampuan Luffy saat masuk ke dalam Grand Line, dan mungkin cucunya lah yang akan menemukan One Piece nantinya. Ternyata Mihawk juga tahu bahwa Luffy adalah cucu dari Garp. Setelah itu Mihawk keluar dari ruangan. Koby yang berada di luar ruangan ternyata menguping pembicaraan mereka berdua. Garp lalu marah sambil mengacak-ngacak mejanya. Koby hanya diam melihat kekacauan itu. Kembali ke Going Merry, sekarang Sanji memasak untuk kru Luffy. Luffy yang sedang membersihkan bedang Zoro request untuk dibuatkan nasi kepal dan bir yang merupakan makanan favorit Zoro. Sanji pun membuatkan. Sanji kemudian bercerita bahwa menjadi kapten adalah hal yang sulit. Ia berkata bahwa Zeff dulunya adalah salah satu kapten bajak laut terhebat yang memiliki julukan Zeff si kaki merah. Luffy pun bertanya apakah Sanji dulunya adalah kru dari Zeff. Sanji hanya mengatakan tidak. Scene lalu berpindah ke backstory Sanji yang berlatar 9 tahun yang lalu di sebuah kapal penumpang orbit di Laut East Blue. Di dapur kapal itu terlihat banyak koki yang sedang memasak. Salah satu kokinya adalah Sanji. Tiba-tiba kapal mereka diserang oleh bajak laut. Sanji pun sembunyi di antara celah-celah dapur. Zeff datang dan melihat makanan Sanji. Ia berinisiatif untuk menambahkan oregano. Sanji yang tidak suka dengan oregano langsung melabraknya. Zeff mencoba membunuh Sanji dengan pisau, tetapi Sanji berkata bahwa ia tidak akan mati sampai menemukan All Blue. Di tengah argumen mereka, kapal diterjang oleh ombak laut yang menghempaskan kapal itu. Pada saat Sanji sadar, ternyata hari sudah berganti menjadi pagi hari. Di hadapan Sanji sudah terdapat Zeff yang melihat laut. Sanji bertanya tentang apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Zeff menjelaskan bahwa ada badai yang menenggelamkan kapal mereka berdua, dan hanya mereka berdua yang tersisa. Mereka terdampar di sebuah pulau kecil yang bentuknya bisa kalian lihat sendiri. Mereka berencana menunggu kapal yang datang untuk menyelamatkan mereka. Hanya ada mereka berdua dan 2 kantong putih, satu kecil, satu besar. Zeff kemudian memberi kantong kecil kepada Sanji sambil berkata bahwa hanya ini makanan yang tersisa. Sanji protes kenapa Zeff dapat yang besar. Zeff membentak dengan berkata bahwa ukuran tubuhnya 3 kali lebih besar daripada Sanji, maka dari itu ia berhak mendapatkan yang besar. Zeff kemudian menyuruh Sanji untuk berjaga di sisi seberang dan hanya boleh datang ke Zeff lagi apabila melihat kapal. Sanji yang sedikit takut kemudian melakukan perintah Zeff. Singkat cerita, pada hari ke-25 di lautan, Sanji melihat sebuah kapal dan mencoba berteriak memanggil. Sayangnya kapal itu tidak mendengar Sanji dikarenakan kapal itu lewat pada malam hari. Mereka terus bertahan sampai hari ke-70. Sanji yang kehabisan makanan berniat untuk meminta makanan ke Zeff karena kantongnya yang lebih besar, dan mungkin masih ada makanan yang tersisa. Sanji pun melihat bahwa kantong yang dimiliki Zeff masih utuh. Sanji dengan cepat langsung merobek-robek kantong tersebut, dan ia kaget karena isi dari kantong itu adalah harta karun. Sanji bertanya kepada Zeff yang saat ini kondisinya sangat kurus, kenapa ia bisa masih hidup. Zeff hanya diam, tetapi Sanji mendapatkan jawabannya. Terlihat bahwa kaki kanan Zeff di bawah lutut sudah tidak ada. Dan benar sekali, Zeff memakan kakinya sendiri. Sanji kemudian bertanya kenapa Zeff memberikan semua makanannya. Zeff menjawab bahwa dirinya memiliki mimpi untuk mencari All Blue, namun ia tidak menemukannya. Dan ia ingin Sanji yang punya mimpi yang sama bisa menemukan All Blue suatu hari nanti. Kembali ke saat ini, Usopp dan Luffy yang mendengar cerita Sanji pun tertegun dengan hal itu. Kemudian Luffy pergi dari ruang makan Going Merry. Di ruang lain terlihat Nami membacakan sebuah cerita kepada Zoro. Lalu Luffy masuk, tetapi Nami menyambutnya dengan tetap menyalahkan Luffy atas kekalahan Zoro.
karena Luffy seharusnya bisa mencegah duel Zoro itu. Luffy hanya menjawab bahwa ia tidak merasa Zoro akan kalah. Ia berkata bahwa apapun akan dilakukan untuk menyelamatkan Zoro kecuali menghalangi mimpinya. Tiba-tiba Arlong dan anak buahnya datang ke Baratie. Mereka berniat mau makan. Karena meja yang ada di sana sudah penuh, mereka pun mengusir salah satu pengunjung di sana. Mereka bertiga lalu duduk di sana. Arlong ternyata mencari Luffy, dan Zeff yang sudah ada di sana berkata ia tidak pernah tahu nama itu. Arlong lalu mengancam akan memakan pengunjung lain jika Luffy tidak diserahkan. Nami yang mengintip lalu pergi ke Going Merry untuk mengajak kabur para kru sebelum ketahuan oleh Arlong. Sanji yang mendengar hal itu langsung berniat kembali ke Baratie karena merasa Zeff terancam. Luffy pun berkata akan ikut melindungi Baratie karena Sanji sudah memberikan mereka makan. Nami yang tidak mau kejadian Zoro terulang mencoba mencegah Luffy. Tetapi gagal karena Luffy berkata bahwa ia tidak mau ada orang lain yang terluka karenanya. Luffy pun menugaskan Nami untuk menjaga peta dan kapal. Usopp, Luffy, dan Sanji kemudian pergi ke dalam restoran. Saat bertemu dengan Arlong, Luffy bertanya kenapa ia bisa tahu Luffy ada di Baratie. Salah satu anak buahnya kemudian mengeluarkan sesuatu dari kantong, yaitu adalah kepala Buggy. Ternyata telinga kanan Buggy terselip di topi jerami Luffy selama ini. Selama ini, Buggy tahu segalanya. Arlong kemudian menginginkan peta Grand Line. Seperti biasa, Luffy menolak. Zeff yang melihat akan terjadi kekacauan langsung menembak Arlong, tetapi hal itu tidak mempan. Zeff langsung diajar oleh anak buah Arlong. Sanji yang melihat hal itu otomatis melawan anak buah Arlong tadi. Ia menendangnya beberapa kali, tetapi Sanji kalah dari segi kekuatan. Luffy dan Arlong pun ikut bertarung setelah itu. Mereka bertarung sampai keluar restoran. Arlong yang tahu bahwa Luffy pengguna buah iblis langsung menyiram Luffy dengan air laut yang ada di sana. Arlong yang berniat membunuh Luffy langsung berhenti karena Nami berteriak. Nami berkata kepada Arlong bahwa peta Grand Line sudah ada di tangannya. Nami berkata bahwa ia bukan kru Luffy, tetapi Luffy tidak percaya. Arlong menegaskan bahwa Nami adalah kru dari bajak laut Arlong selama bertahun-tahun. Nami kemudian menyarankan Arlong untuk menenggelamkan Luffy. Setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan Luffy yang tenggelam. Beberapa detik setelah itu Sanji menyelam dan menyelamatkan Luffy yang tenggelam. Untungnya Luffy masih selamat. Sanji kemudian masuk ke dalam restoran dan mencoba membersihkan sisa-sisa kekacauan Arlong. Zeff yang ada di sana menghentikan Sanji. Ia menyuruh Sanji untuk keluar dari restorannya. Zeff berkata ia menyelamatkan Sanji agar tidak disia-siakan di Baratie. Ia hanya ingin Sanji untuk pergi mengejar mimpinya, yaitu menemukan All Blue. Sanji yang merasa diusir pun keluar restoran dengan marah-marah. Luffy pun menceritakan hal tadi kepada Zoro yang masih pingsan. Zoro lalu berangsur-angsur sadar. Luffy sangat bahagia melihat hal itu. Zoro yang mendengar tentang Nami lalu bersumpah akan selalu setia berada di sisi Luffy sampai mereka menemukan One Piece. Usopp juga bahagia ketika melihat Zoro siuman. Usopp lalu bertanya bagaimana cara mereka pergi ke Grand Line tanpa peta. Luffy berkata untuk melakukan hal itu krunya harus lengkap terlebih dahulu. Luffy lalu mengubah rencana mereka untuk mencari Nami. Mereka pun melakukan persiapan untuk pergi dari Baratie. Usopp lalu mengangkat barang-barang yang diperlukan ke dalam kapal. Sanji pun juga ikut dengan mereka. Zoro bertanya kenapa pelayan itu ikut. Luffy pun menjawab bahwa tidak ada dari mereka yang bisa memasak. Saat berlayar, Zeff dan koki yang lain melihat kepergian Going Merry dan Sanji. Sanji yang melihat dari belakang kapal kemudian berterima kasih kepada Zeff karena telah menyelamatkan hidupnya dan menerima Sanji selama ini. Zeff pun melihat kepergian Sanji dengan ikhlas. Di tengah laut, Usopp bertanya bagaimana cara menemukan Nami, sementara mereka tidak punya petunjuk apapun. Luffy hanya tersenyum dan bilang bahwa mereka punya. Mereka berkumpul di dalam kapal, dan Luffy membuka kantong dan ternyata di dalamnya berisi kepala Buggy. Episode 6 pun berakhir. Bagaimana menurut kalian episode 5 dan 6 ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film-film yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.